Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi transformasi geometri. Kali ini tentang refleksi atau pencerminan. Ini adalah materi matematika kelas 9 SMP. Ada beberapa soal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Ini merah dicerminkan terhadap garis ini ya. Kalau pencerminan itu jarak tiap titik ini ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ini ke sini jaraknya sama. Oh benar, ini titik ini ke sini dengan sini, oh benar. Nah, jarak tiap titik ini ke cerminnya, ini cerminnya garis ini, itu sama dengan jarak cermin ini ke bayangannya. Dari sini, sini, kemudian dari sini ke sini, oh sama. Panjangnya sama. Berarti ya ini adalah biru merupakan, gambar biru merupakan pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Kemudian ini merah dicerminkan ini ke sini jaraknya. Nah, seharusnya di sini. Nah, jarak yang sama itu di sini. Ini di sini. Kemudian yang jauh ini di sini. Berarti seharusnya gambarnya begini. Nah, ini yang warna biru, seharusnya begini. Nah, berarti ini bukan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Kemudian yang C, nah sini seharusnya di sini. Kemudian ini seharusnya sini titiknya. Yang jauh ini seharusnya di sini. Kemudian yang ini, nah di sini. Sehingga gambarnya biru seharusnya begini. Kalau pencerminannya. Nah, berarti yang C ini bukan hasil pencerminan yang biru, bukan pencerminan dari yang merah. Kemudian yang D, merah, ini jaraknya ke sini. Ini ke sini, oh sudah benar. Ini juga sudah benar. Kemudian yang ini jaraknya sini. Ya benar. Berarti yang biru merupakan pencerminan dari gambar yang merah. Ini jaraknya sama, oke. Kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini sama, dari pucuk sini ke pucuk sini sama, sama juga. Berarti ini adalah yang biru merupakan pencerminan dari yang merah. Kemudian yang ini seharusnya di sini, oke. Kemudian ini di sini, oke. Yang ini, nah seharusnya dia di sini. Nah, gambarnya seharusnya begini untuk pencerminannya. Berarti ini bukan. Nah, ngerti ya? Jadi kalau secara gambar bisa dilihat dari jarak tiap titik ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan, ke titik bayangan. Berikutnya, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar tersebut. Simetri lipat itu misalkan begini ya. Misalkan begini, ini saya lipat sini, itu akan pas menjadi bayangannya. Separuh ini itu adalah bayangan dari yang separuh lagi. Dan namanya simetri lipat. Ini titik ini, misalkan titik A. Saya lipat ke sana jadi A aksen. Kemudian yang titik B menjadi B aksen, sama persis. Nah, namanya simetri lipat. Jadi yang membagi dua wilayah ini sama persis. Tidak hanya luas tapi bentuknya juga sama persis. Kemudian yang A kita cek. Apakah ada simetri lipatnya? Enggak sama ya. Kemudian kalau yang sini juga tidak sama, atas bawah, ke kanan kiri juga tidak sama. Ini tidak sama ya, ini lebih jauh. Nah, sana. Seharusnya gambarnya gitu. Tidak sama. Oke. Kemudian dari sini juga tidak sama ya. Nah, berarti ini tidak ada simetri lipat atau 0.
simetri lipatnya 0. Kemudian yang ini, yang D, nah ini ada ini ya, dari sini ke sini, nah sama persis kanan kiri, jadi yang sini sama dengan ini 1 ya. Kemudian sini ke sini, oh ya sama persis 2 berarti. Kemudian dari sini ke sini sama enggak sama ya. Nah dari sini misalkan dari sini tidak sama juga, berarti hanya 2. Simetri lipatnya ada 2, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kemudian yang ini persegi 1 2 3 4. Nah ada 4 pas ya, berarti ada 4. Nah, simetri lipatnya ada 4. Kemudian yang E, dari atas ke sini sama persis juga ya, 1. Kemudian dari kiri ke kanan, ini kita anggap sama ya, maksudnya memang gambarnya agak begini, 2 sama kayak yang B ya, sini sama, ini 3 sama, dan sini 4, berarti ini ada 4 simetri lipat. Kemudian yang C, dari sini ke sini, yang sela-sela ini 1, dari sela-sela sini ke sini 2, sela-sela sini ke sini 3. Lalu dari ini 4 5 6. Nah ini ada 6 simetri lipat untuk yang C. Kemudian yang F cuma dari sini ke sini ya, kubu-kubu ini. Nah ini cuma ada 1. Kalau dari sini ke sini enggak membagi ya, enggak sama ya, atas sama bawah enggak sama, berarti hanya ada 1 simetri lipat. Nah caranya seperti itu untuk menentukan simetri lipat. Yang penting hasil lipatannya itu sama dengan hasil yang enggak dilipat ini, katakan begitu. Atau ini sama persis menjadi 2 wilayah yang bentuknya sama persis, luasnya juga sama. Oke. Kemudian berikutnya, cerminkan segitiga DEF. DEF ini terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen, F aksen, dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X yang warna hijau. Kemudian ini segitiganya DEF. D koordinatnya adalah ini min 1 ya, negatif 1, min 1,3. Ini Y, kemudian ini X. Koordinat itu X, Y. Kemudian E nya itu ini 1. E nya berarti dia min 1, X nya min 1, Y nya dia 1, min 1,1. Sedangkan F nya adalah koordinatnya min 3,1. Nah ini adalah segitiga DEF. Kita cerminkan D dulu. D ke Y sama dengan X. Nah kalau kita tarik garis, jaraknya ini ke sini tegak lurus gini, sama dengan sini ke sini. Nah di sini lihat, dia melewati 2 kotak ini, 1 2. Nah, ini juga 1 2. Berarti jaraknya awalnya min 1,3 berubah menjadi di sini 3, min 1. Ini 3, ini min 1, ini min 1. Ini adalah D aksen. Kemudian E melewati cuma 1 begini, berarti dia di sini. Nah, ini adalah E aksen.
Y aksennya adalah X nya 1, Y nya min 1, 1, min 1. Sedangkan yang F ini melatih 2 juga ya, 1, 2. Jadi di sini juga 1, 2 di sini. Ini adalah F aksen. Titiknya adalah 1, min 3. Nah, kemudian kita gambar. Ini kita hubungkan. Nah, ini adalah segitiga D aksen, E aksen, F aksen. Koordinatnya adalah D aksen itu 3, min 1, kemudian E aksen 1, min 1, kemudian F aksen 1, min 3. Yang awalnya D nya itu min 1,3, E nya itu min 1,1, F nya itu min 3,1. Lihat hubungannya. Nah, ini dibalik ya, min 1,3 menjadi 3, min 1. Kemudian yang ini, yang E aksen min 1,1 berubah menjadi 1, min 1. Sedangkan F menjadi F aksen min 3,1 berubah menjadi 1, min 3. Jadi yang awalnya X, Y, ini apa namanya, nah, katakan D, ini Y sama dengan X, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berubah menjadi Y, X, tinggal dibalik letaknya. Nah, caranya seperti itu. Oke. Berikutnya, huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Satu garis yang ada di bawahnya itu ya. Kita cerminkan aja A ini. Nah, titik 2 ini kakinya ini berarti berubah di sini sama sini gitu ya. Kemudian ujungnya itu di sini. Nah, berarti menjadi begini itu A-nya. Berarti tidak sama. Karena A-nya jadinya kebalik. Kemudian titik ini sama titik yang atasnya. Sini sama sini ya. Kemudian ini melengkungnya sama ya. Tengah-tengahnya di sini. Itu di sini melengkungnya berarti dia begini. Nah, sama. Ini sama. Kemudian C, titik ini sama titik ini. Nah, sama juga ya. C sama. D, titik ini sama juga untuk D. Kemudian E, titiknya 3 di sebelah sini. Ini juga ke sana, kemudian sini. Gini ya, sama juga. F di sini. Kemudian titik yang itu. Jadi begini F-nya. Nah, kalau cerminkan jadinya begini. Bukan G-nya titik ini. Kemudian ke bawah sini ya. Kemudian ke sini. Nah, G-nya jadi begini. Nah, kayak gini lah. Bukan juga untuk hanya sama kalau H ya. Nah, sama ini, kemudian I juga sama. C nggak sama ya. Ini menjadi begini. Nah, melengkungnya jadi begini. Bukan. K sama K. Oke. Kemudian L nya jadi begini. Tidak sama. M nya tidak sama, jadi begini M nya. N nya juga tidak sama. Nah, jadi begini N nya. O sama. P tidak sama. Q tidak sama, begini. R begini, tidak sama. S begini jadinya, tidak sama. T juga tidak sama. U jadi begini, tidak sama.
V tidak sama, W tidak sama, X sama, Y gini tidak sama, Z begini jadinya. Nah, tidak sama juga. Berarti yang sama itu B, C, D, E, H, I, K, O, kemudian X. X ya sudah. Cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf yang saling simetri jika dicerminkan, atau tetap sama jika dicerminkan. Demikian pembahasan tentang pencerminan. Untuk penjelasan tentang video pencerminan yang lain, ada di video saya yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.